Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sarang setan pembantaian bulan yang tersegel diselimuti kegelapan pekat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yunce mengalami kegelapan yang sebenarnya. Dunia tempat dia terjebak tampak seperti jurang maut, tidak ada satupun jejak cahaya atau kehidupan. Di dunia yang gelap gulita ini, dia tidak bisa melihat apapun lagi, dia bahkan tidak tahu di mana dia berada dan ke arah mana dia menghadap. Pikirannya berada di bawah banyak tekanan dan dia mulai merasa sedikit pusing. Yunce, tahukah kamu apa yang baru saja kamu lakukan? Jasmine berteriak dengan gigi terkatup saat suaranya bergema di benak Yunce. Tentu saja saya tahu. Jawab Yunce sambil menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Di dalam sarang setan pembantaian bulan, bahkan menarik napas pun beberapa kali lebih sulit daripada biasanya. Aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas, tidak mungkin aku bisa memanen bunga Netherworld Udumbara di tempat ini. Dan saya bahkan lebih jelas lagi tentang fakta bahwa tidak mungkin Anda dapat melakukannya dengan kemampuan Anda saat ini. Kamu bahkan tidak akan bisa mendekatinya, kamu. Aku tahu, Yunce berkata dengan ekspresi muram di wajahnya, aku pasti tidak akan mempertanyakan apa yang telah kamu katakan padaku. Tapi kami sudah mencari bunga Udumbara akhirat selama 7 tahun penuh. Dan selama 7 tahun ini, apakah itu di benua langit yang mendalam atau alam iblis ilusi, kami bahkan belum dapat menemukan petunjuk mengenai hal itu. Sekarang ada satu yang tumbuh di sarang setan pembantaian bulan dan kemungkinan besar itu adalah satu-satunya bunga Udumbara Netherworld di dunia ini. Terlebih lagi, tanaman ini hampir mekar sepenuhnya, jadi bagaimana kamu bisa berharap aku menyerah begitu saja? Ketika saya melihat bunga Udumbara akhirat ini, saya memiliki perasaan yang kuat bahwa jika kita pergi seperti ini, kita mungkin tidak akan pernah melihat bunga Udumbara akhirat yang kedua dalam hidup kita lagi. Itu juga berarti kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan tubuh baru. Yunce berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, lebih jauh lagi, sejujurnya, aku tidak terlalu takut dengan bunga Netherworld Udumbara itu. Baru saja, meskipun ia mampu memikatku sebentar setelah aku masuk dalam jarak 100 meter darinya, saat aku berkonsentrasi, aku mampu melepaskan diri dari mantranya. Kondisiku tidak seserius Suir dan yang lainnya. Ini pasti terkait dengan fakta bahwa aku memiliki jiwa Dewa Naga, dan jika jiwa Dewa Nagaku dilepaskan sepenuhnya, akan sangat mungkin bagiku untuk menolak kemampuannya mencuri jiwa seseorang. Setidaknya, biarkan aku mencobanya. Bodoh. Jasmine berkata dengan tajam, tahukah kamu betapa besar perbedaan antara bunga Udumbara akhirat yang telah mekar sempurna dan yang belum mekar? Setelah bunga Udumbara Netherworld mencapai mekar penuh, kemampuannya untuk mencuri jiwa Anda akan tumbuh setidaknya 10 kali lebih kuat. Yunce tergagap dengan suara tertegun, 10 kali. Selama 7 tahun terakhir, sejak saya menyebutkan bunga Netherworld Udumbara hingga sekarang, saya selalu meminta Anda untuk menemukannya, tetapi saya tidak pernah sekalipun meminta Anda untuk benar-benar mendapatkannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh orang dari planet ini. Suara Jasmine dipenuhi amarah dan Yunce bisa membayangkan bahwa dia begitu terkejut, kesal dan frustrasi sehingga dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk memukulnya begitu keras hingga dia terbang puluhan kilometer. Apakah kamu berpikir jika kamu tidak berhasil, kamu akan dapat melarikan diri menggunakan primordial mendalam arc? Jika ya, maka Anda benar-benar naif. Harus menanggung lebih dari 10.000 tahun energi kegelapan yang berkualitas tinggi secara perlahan menggerogotinya. Hukum ruang di tempat ini telah lama terdistorsi. Kamu bahkan hampir tidak bisa menggunakan tabut mendalam primordial untuk bergerak di sarang setan pembantaian bulan ini, apalagi menggunakannya untuk meninggalkan tempat ini. Juga,
Aku jelas-jelas baru saja memperingatkanmu bahwa ada makhluk hidup bersembunyi di tempat ini. Kekuatannya setidaknya berada di tingkat ke-6 Sovereign mendalam. Terlebih lagi, untuk dapat bertahan hidup di lingkungan yang gelap seperti itu, kemungkinan besar ia akan menjadi makhluk yang sangat jahat. Mungkin kamu akan mati di bawah cakar binatang busuk ini bahkan sebelum kamu bisa mendekati bunga udumbara Netherworld. Dan bahkan jika kamu ingin melarikan diri pada saat itu, kamu tidak akan bisa. Pada dasarnya kamu telah membuat kuburanmu sendiri. Dan ini adalah kuburan yang bahkan aku tidak bisa menggalimu keluar. Jasmine berteriak marah. Hehe. Saat ini, Yunce tiba-tiba tertawa kecil. Tidak disangka kamu benar-benar bisa tertawa sekarang. Jasmine berkata dengan suara jengkel. Yunce tersenyum tipis sambil berkata, aku tiba-tiba teringat betapa seringnya kamu memarahiku karena aku selalu mempertaruhkan nyawaku demi wanita. Setiap saat, saya memberi Anda jawaban yang sama. Jika itu untukmu, aku juga rela membuang hidupku. Tapi kamu tidak pernah percaya padaku. Namun, sekarang kita telah mencapai titik ini, apakah kamu mulai mempercayai kata-kata itu? Kamu, suara Jasmine langsung terhenti. Jasmine, kamu sudah memberi terlalu banyak. Di sisi lain, aku tidak pernah benar-benar bisa melakukan apapun untukmu. Bahkan membersihkan racun jahat dari tubuhmu hanya mungkin dilakukan karena keberadaan mutiara racun langit. Saya tidak pernah perlu menyerahkan apapun atau membayar harga berapapun. Saat ini, bunga udumbara akhirat ini mungkin menjadi satu-satunya harapan Anda mendapatkan tubuh baru. Jadi meskipun risikonya 10 kali lebih besar dan peluang suksesnya 10 kali lebih rendah, saya tetap memilih untuk tetap tinggal. Lagi pula, saya tidak sepenuhnya gegabah ketika memilih untuk tetap tinggal. Saya sudah mempertimbangkan dengan cermat pro dan kontra dalam pikiran saya. Situasi kami tidak seburuk yang Anda bayangkan. Meskipun jiwa Dewa Naga di tubuhku telah menjadi bagian dari jiwaku sendiri, karena kekuatan rohku terlalu lemah, bahkan aku tidak dapat mengetahui seberapa kuat sebenarnya jiwa itu. Oleh karena itu, kamu juga tidak mungkin mengetahuinya, Jasmine. Jika kemauanku cukup kuat dan aku mampu mengeluarkan lebih banyak lagi kekuatan jiwa-jiwa Dewa Naga, mendekati bunga udumbara Netherworld bukanlah suatu hal yang mustahil. Dan bahkan jika makhluk hidup yang tersembunyi dalam kegelapan itu adalah binatang jahat, jika ia berada di alam mendalam Sovereign tingkat ke-6, bukan tidak mungkin bagiku untuk mengalahkannya juga. 2 bulan lalu, Feng Juechen memiliki tingkat kekuatan yang sama. Pada akhirnya, saya tidak hanya berhasil mengalahkannya, tetapi juga kemenangan total. Kata Yunce dengan suara yang penuh percaya diri saat matanya melebar dalam kegelapan. Jasmine terdiam beberapa saat sebelum dengan kejam melontarkan jawaban, idiot. Alasan kenapa kamu bisa mengalahkan Feng Juechen sepenuhnya karena Honger. Kamu benar-benar mengira saat ini kamu bisa menjadi raja tahap ke-6. Karena, Honger. Yunce bertanya dengan suara tertegun. Lupakan. Jasmine berkata sambil menghela nafas pelan, sekarang semuanya telah mencapai titik ini, tidak ada gunanya bahkan jika aku memarahimu 10.000 kali lagi. Jika binatang busuk itu bisa bertahan hidup di lingkungan seperti itu, berarti dia pasti makhluk berelemen kegelapan, jadi dia juga rentan terhadap Honger seperti Feng Juechen. Jika itu masalahnya, maka kamu mungkin memiliki kemampuan untuk menghadapinya dalam pertarungan terbuka, tapi itu bukanlah hal yang pasti. Saat ini, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membiasakan diri dengan lingkungan ini sehingga Anda dapat tetap berada dalam kondisi puncak tanpa batas waktu. Nada bicara Jasmine tetap tegas tetapi tanpa sadar dia telah melunakkannya. Meskipun dia masih merasa bahwa Yunce memilih untuk tetap berada di sarang setan pembantaian bulan untuk menunggu bunga udumbara akhirat mekar. Sepenuhnya adalah hal paling bodoh, dan paling sembrono yang bisa dia lakukan, itu sama saja dengan menggali kuburnya sendiri,
itu semua sudah terjadi, kali ini karena dia, sepenuhnya karena dia. Terlebih lagi, pria ini adalah pria yang paling banyak menghabiskan waktu bersamanya dalam hidupnya, pria yang paling dia pahami. Dari awal sampai akhir, dia selalu menjadi orang seperti ini. Saat berada di tempat ini, apakah Anda merasakan beban di dada? Apakah Anda mulai merasa pusing, dan semakin sulit bernapas? Jasmine bertanya dengan yakin dalam suaranya. Yunche menganggukkan kepalanya, ya. Terlebih lagi, sensasi ini sekarang jauh lebih intens dibandingkan saat saya pertama kali memasuki tempat ini. Energi kegelapan mampu melahap kekuatan hidup dan jiwa seseorang, jadi sensasi yang saya rasakan saat ini seharusnya dianggap cukup normal. Satu-satunya alasan mengapa Anda dapat mempertahankan keadaan Anda saat ini adalah karena kekuatan hidup Anda jauh melebihi orang normal. Jika itu adalah praktisi kaisar realem mendalam yang normal, dia akan kehilangan semua kekuatan di tubuhnya dan dia akan terlatih-tatih dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah 100 napas. Tapi meski dengan kekuatan hidupmu, kamu tetap tidak akan bisa bertahan di tempat ini terlalu lama. Dalam 2 jam, kamu akan, suara Jasmine tiba-tiba berhenti dan ketika dia berbicara lagi, suaranya menjadi netral dan tanpa emosi, sepertinya aku tidak perlu mengingatkanmu tentang hal ini sama sekali. Jika Anda berani untuk tetap tinggal, maka Anda pasti sudah memikirkan hal ini juga. Itu wajar saja. Kata Yunche sambil membusungkan dadanya, asal-usul energi di dunia ini adalah energi langit dan bumi dan energi kegelapan secara alami juga tidak terkecuali. Jalan Agung Buddha bahkan dapat menyerap dan mengubah energi dari badai spasial di dalam tabut mendalam primordial menjadi vitalitas bagi tubuh saya, apalagi elemen api yang ditemukan di lautan kematian. Jadi masuk akal kalau energi kegelapan di tempat ini bisa diserap juga. Semakin kaya dan padat suatu unsur di satu tempat, semakin kuat kemampuan Jalan Agung Buddha untuk menyerap dan mengubah unsur tersebut menjadi vitalitas bagi tubuh saya. Jadi itu pasti bisa membatalkan atau bahkan melebihi kecepatan di mana kekuatan hidupku terkikis oleh energi kegelapan di tempat ini. Alis Yunche berkedut saat dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan, tingkat energi kegelapan di tempat ini benar-benar melampaui levelmu juga. Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan dapat menghentikannya melahap tubuh roh Anda, tetapi mengapa saya tidak menganggapnya begitu buruk? Faktanya, menurutku itu jauh lebih lemah daripada badai spasial yang harus aku hadapi di primordial mendalam Ark. Ketika saya harus menanggung badai spasial di dalam primordial mendalam Ark, jika saya bersantai sejenak, saya akan lebih mati daripada mati. Namun di tempat ini, meskipun saya tidak mengaktifkan Jalan Agung Sang Buddha, saya masih dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama. Bukankah aku baru saja mengatakan ini? Tingkat energi kegelapan sangat tinggi namun intensitasnya sangat lemah. Energi kegelapan di sini mirip dengan energi dalam yang dilepaskan oleh penguasa yang kekuatannya telah habis, yang hidupnya telah layu dan berada di ambang kematian. Jadi meskipun energi mendalam yang dilepaskan masih pada tingkat sovereign mendalam, itu sangat lemah sehingga bahkan tidak akan mampu membunuh seorang praktisi mendalam sejati. Jasmine berkata ketika suaranya menjadi serius sekali lagi, tetapi yang paling membuatku khawatir adalah energi kegelapan ini jelas masih dalam keadaan aktif. Apa artinya itu? Yunche bertanya. Artinya energi kegelapan ini jelas-jelas terus-menerus dilepaskan dari suatu tempat. Terlebih lagi, meski faktanya ia tidak bisa menyebar karena tertutup rapat di tempat ini, ia masih tetap tipis bahkan setelah 10.000 tahun berlalu. Besar kemungkinannya ada sesuatu mengerikan yang tersembunyi di tempat ini, melepaskan energi kegelapan tingkat tinggi ini sementara makhluk lain terus-menerus menyerap energi kegelapan ini. Jika tidak,
mengapa energi kegelapan di tempat ini masih sangat tipis meskipun tempat ini telah disegel selama 10.000 tahun dan mengapa energi kegelapan masih dalam keadaan aktif? Kalau tidak, mengingat tingkat energi kegelapan di sini, jika energi kegelapan itu menjadi cukup padat, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditutup oleh penghalang istana lautan tertinggi. Kata-kata Jasmine mengirimkan sentakan keras ke seluruh tubuh Yunce. Setelah itu, dia bertanya dengan suara rendah, mungkinkah binatang mendalam berelemen kegelapan itulah yang bersembunyi di sini selama ini? Dibandingkan dengan monster tingkat kegelapan tingkat raja, aku jauh lebih penasaran tentang apa sebenarnya yang bisa melepaskan energi kegelapan tingkat ini. Jasmine berkata dengan nada muram, karena kita sudah disegel di tempat ini, sebaiknya kita mencari tahu misteri apa yang tersembunyi di tempat ini. Hanya berdasarkan energi kegelapan tingkat tinggi yang aneh ini, hal yang tersembunyi di tempat ini jauh lebih mengerikan dan kompleks daripada apa yang dipikirkan oleh Supreme Ocean Palace. Kata-kata Jasmine menyebabkan seluruh suasana sarang setan pembantaian bulan tiba-tiba berubah untuk Yunce. Sesuatu yang levelnya melampaui Jasmine dan sesuatu yang disebut Jasmine mengerikan, apa itu? Tapi semua hal ini adalah hal kedua baginya saat ini. Yang perlu dia lakukan pertama kali adalah membiasakan diri dengan lingkungan ini. Setelah itu, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendapatkan bunga udumbara akhirat yang hampir dapat dijangkau, tidak peduli berapapun biayanya. Dalam kegelapan, Yunce duduk, menenangkan pikirannya dan memfokuskan hatinya. Jalan Agung Buddha pada mulanya bersirkulasi dengan lambat, namun setelah itu, ia mulai beredar lebih cepat. Ke-54 pintu masuknya yang dalam mulai terbuka secara bertahap seiring dengan pori-pori di tubuhnya. Seutas energi langit dan bumi yang sangat halus dan murni mulai mengalir ke dalam tubuhnya seperti aliran air yang sejuk, menjadi bagian dari kekuatan dan daya hidupnya. Pagoda emas samar-samar muncul di atas kepala Yunce saat mulai berputar perlahan di tempatnya. Di dunia yang dipenuhi dengan energi kegelapan ini, kekuatan hidup dan energinya yang dalam dengan cepat terkikis dan bahkan jiwanya diserang. Pada saat yang sama, Jalan Agung Buddha mengeluarkan energi langit dan bumi yang jauh lebih murni dari energi kegelapan ini. Dan dengan cepat memulihkan vitalitas dan energinya yang dalam, secara bertahap, saat pagoda berwarna emas berputar tanpa suara, laju erosi dan pemulihan dengan mudah menyeimbangkan satu sama lain. Yunce membuka matanya, semua ini berjalan jauh lebih lancar dari yang dia duga. Dengan demikian, dia sekarang bisa bertahan hidup di sarang setan pembantaian bulan, sebuah tempat yang akan menyebabkan semua orang yang mengetahuinya menjadi pucat pasi hanya dengan mendengar namanya, untuk jangka waktu yang cukup lama. Setelah Yunce berdiri, dia mengangkat tangannya. Dengan letupan yang eksplosif, api gagak emas yang ganas menyala di telapak tangannya. Api gagak emas berjuang mati-matian untuk menembus kegelapan yang sangat pekat dan berhasil menerangi area sekitar 10 langkah di sekitar Yunce. Yunce mulai bergerak perlahan menuju bagian terdalam sarang setan pembantaian bulan sekali lagi. Mengingat apa yang baru saja dikatakan Jasmine, jika energi kegelapan di tempat ini tidak diserap oleh sesuatu dan dibiarkan menumpuk seiring berjalannya waktu, maka itu bisa sepenuhnya dan dengan mudah menghancurkan penghalang penyegel yang dibanggakan oleh Supreme Ocean Palace sebagai yang terkuat di dunia, seluruh benua. Tapi penghalang itu telah bertahan selama 10.000 tahun, dan tidak ada hal luar biasa yang pernah terjadi. Mungkinkah karena benda yang bersembunyi di tempat ini, sengaja mempertahankan kondisi tersegelnya? Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Yunce langsung gemetar ketakutan. Di dalam sarang setan pembantaian bulan, bahkan persepsi roh Jasmine pun sangat dibatasi, apalagi persepsi roh Yunce sendiri. Saat dia berjalan menuju bagian terdalam dari sarangnya, dia tidak bisa merasakan apapun selain kegelapan yang tak terbatas.
Jika bukan karena peringatan Jasmine, dia bahkan tidak akan tahu tentang makhluk hidup yang bersembunyi di dalam kegelapan. Pintu masuk sarang setan pembantaian bulan agak sempit dan sempit, tetapi semakin jauh masuk, semakin luas jadinya. Di ruas tengah, jalan sudah melebar hingga ketinggian dan lebarnya tidak diketahui. Saat Yunce mendekati bagian terdalam dari sarang iblis, area yang bisa diterangi oleh api gagak emas menyusut secara drastis. Dan saat ini, cahaya ungu yang sangat menyihir sekali lagi muncul di depan mata Yunce. Itu adalah cahaya ungu dari bunga udumbara Netherworld. Yunce mengangkat api Golden Crow sedikit lebih tinggi saat dia mengalihkan pandangannya dari tempat bunga Netherworld udumbara berada. Dia berbicara dengan suara rendah, "Jasmine, di mana monster itu berada saat ini?" Beberapa saat kemudian Jasmine akhirnya menjawab, "Itu masih tepat di atas bunga udumbara akhirat, kira-kira 100 meter di atasnya. Ia belum berpindah dari tempat sebelumnya. Jika persepsi rohku tidak salah, tatapannya saat ini tertuju padamu. Bagaimana dengan kekuatannya yang luar biasa? Bisakah Anda memastikan bahwa itu berada di tingkat ke-6 mendalam Sovereign?" Yunce bertanya lagi. "Saya tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa saat ini, dan persepsi roh saya sangat dibatasi di tempat ini, jadi saya tidak dapat memastikan apapun. Tapi pada jarak ini, meskipun ada perbedaan antara kekuatan sebenarnya dan kekuatan yang diukur saat ini, perbedaannya tidak akan terlalu besar." "Bagus," gumam Yunce pelan sebelum menarik napas cepat. Wajahnya menjadi dingin ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat yang kira-kira 100 meter di atas bunga Netherworld udumbara. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang sangat tenang, "Saya minta maaf karena mengganggu kedamaian dan ketenangan Anda, penguasa iblis pembantai bulan." "Penguasa iblis pembantaian bulan," Jasmine berkata dengan suara penuh kecurigaan, "apakah kamu mencoba mengujinya?" "Tidak sepenuhnya," Yunce menjawab dengan serius, "aku hanya punya perasaan bahwa itu, seharusnya adalah penguasa iblis pembantai bulan yang dibicarakan Ziji." Ziji berkata bahwa ia telah mati lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Selama 6.000 tahun ganjil terakhir, murid-murid Istana Samudera Tertinggi yang memasuki sarang setan pembantaian bulan belum menemukan jejak penguasa iblis pembantaian bulan. Namun, ketika kami berempat pertama kali memasuki tempat ini, dia jelas-jelas masih hidup tetapi dia tidak bergerak dari awal sampai akhir, jadi sangat mungkin kematiannya hanya sekedar kedok. Karena sejak awal dia tidak perlu mati. Selama itu tetap tersembunyi di sini. Bahkan jika 4 guru suci sendiri memasuki tempat ini, mereka tetap tidak dapat mendeteksi keberadaannya. 2 titik cahaya abu-abu tua tiba-tiba muncul dalam kegelapan tak terbatas yang menyelimuti kepala Yunce. Itu adalah sepasang mata yang sangat mengerikan. Yunce merasakan tubuh dan jiwanya bergetar hebat saat mata itu terbuka. "Manusia bodoh. Apakah alasanmu mengabaikan hidupmu sendiri dan tetap tinggal di tempat ini adalah untuk memohon pada raja ini agar mengirimmu secara pribadi dalam perjalananmu?" Tidak sedikit pun bingung bahwa Yunce telah menemukan keberadaannya dan suaranya yang serak dan serak dipenuhi dengan kekerasan dan kesombongan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. "Jadi bisa dikatakan bahwa kamu memang penguasa iblis pembantai bulan yang tinggal di sini 10.000 tahun yang lalu?" Yunce bertanya saat jantungnya berdebar kencang. Meskipun Jasmine sudah memberitahunya bahwa ada monster mengerikan yang bersembunyi di tempat ini, setelah melihatnya sendiri, hatinya diliputi keterkejutan dan kengerian. Karena keberadaannya adalah sesuatu yang bahkan Supreme Ocean Palace, yang menjaga sarang setan pembantaian bulan, tidak sadari. Hahaha, suara mengerikan itu meledak dalam tawa, "Raja ini hanya menyebutkan namanya 1 kali kepada kalian manusia tapi siapa sangka kalian masih akan mengingat nama raja ini setelah 10.000 tahun berlalu." Meskipun raja ini tidak melihat cahaya siang hari selama 10.000 tahun,
kemunculannya sekali saja sudah cukup untuk menjerumuskan kalian makhluk menyedihkan ke dalam jurang teror abadi, hahaha. Suara Moonslaughter Devil Sovereign sangat tidak menyenangkan dan Yunce hampir tidak bisa mengerti apa yang dikatakannya. Terlebih lagi, setiap kata yang diucapkan dari mulutnya menyebabkan tubuhnya kram dan tawanya sangat sulit untuk ditahan. Tapi kata-kata yang diucapkannya benar-benar mengakui fakta bahwa, itu benar-benar penguasa iblis pembantai bulan yang menurut Supreme Ocean Palace sudah lama mati. Itu juga berarti, ia telah bertahan selama 10.000 tahun terakhir sampai sekarang. Raja terkuat akan mati beberapa kali dalam kurun waktu 10.000 tahun, namun dia masih tetap ada meskipun 10.000 tahun telah berlalu. Umur ini sama sekali tidak sesuai dengan logika dan akal sehat. Dan itu jauh lebih kuat dari binatang Tyrant mendalam yang dikabarkan. Tidak disangka itu benar-benar orang ini. Yunce berkata kepada Jasmine dengan suara rendah, ia belum mati meski 10.000 tahun telah berlalu, ia pasti semacam monster abnormal. Yunce menarik napas cepat saat dia kembali tenang. Dia mengangkat kepalanya sekali lagi dan berbicara dengan suara tenang, meskipun kamu belum pernah menunjukkan dirimu di benua langit yang mendalam, nama penguasa iblis pembantaian bulan tidak pernah dilupakan. Bagi saya hanyalah apa yang Anda sebut sebagai manusia yang menyedihkan. Aku tidak punya dendam padamu, jadi aku pasti tidak ingin menjadi musuhmu. Saya di sini hanya demi satu hal, begitu saya mendapatkannya, saya akan segera meninggalkan tempat ini. Saya pasti tidak akan berbicara sepatah kata pun tentang kehadiran Anda, saya hanya berbicara karena saya ingin meminta maaf karena mengganggu kedamaian dan ketenangan Anda. Sangat jelas bahwa Yunce tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam pertarungan mematikan dengan makhluk mengerikan yang dapat bertahan hidup di lingkungan kegelapan ini setidaknya selama 10.000 tahun terakhir. Jika hal itu tidak menghalangi usahanya untuk mendapatkan bunga udumbara akhirat dan mereka berdua tetap bersahabat satu sama lain, tentu saja itu akan menjadi hasil terbaik yang bisa dicapai. Namun, harapan Yunce pupus begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dasar makhluk hidup tingkat rendah yang bodoh, menyedihkan, dan tidak berarti. Penguasa iblis pembantaian bulan bergemuruh, suara yang menusuk telinga dan membakar jiwa itu dipenuhi amarah, penghinaan, dan penghinaan. Sepasang mata yang tampak seperti dua jurang abu-abu gelap tiba-tiba jatuh dari udara. Kamu tidak hanya memiliki desain pada bunga udumbara Netherworld milik raja ini, kamu sebenarnya masih bermimpi bahwa raja ini akan membiarkanmu hidup. Dengan ledakan besar, sosok abu-abu besar mendarat di depan Yunce. Aura mengerikan yang tampaknya datang dari neraka menyerang Yunce, memaksanya mundur 5 langkah saat dia secara refleks mengepalkan tinjunya. Dari suaranya, Yunce tahu bahwa jaraknya tidak lebih dari 30 meter darinya tapi satu-satunya hal yang bisa dia lihat dalam kegelapan adalah mata putih keabu-abuan itu. Selain itu, dia bahkan tidak bisa melihat siluet yang kabur. Ia tahu bahwa Yunce menginginkan bunga udumbara akhirat, oh iya. Ia sudah mendengar percakapannya dengan Ziji sebelumnya. Meskipun penguasa iblis pembantaian bulan berada di dekatnya, dia masih tidak bisa melihatnya. Namun, Yunce merasakan tekanan mengerikan menyelimuti dirinya saat berusaha menghancurkan tubuh dan jiwanya. Tekanan ini sama sekali berbeda dari tekanan lain yang pernah dialami Yunce dalam hidupnya. Rasa dendam yang dingin, kejam, arogansi, dan haus darah yang tidak nyata. Yunce merasakan gelombang emosi negatif yang kental menyelimuti setiap sudut dunia yang gelap ini. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh perasaan mengerikan bahwa dia dikurung di semacam gunung berapi yang mengerikan dan bahwa dia akan menghadapi hukuman paling kejam yang bisa dibayangkan. Akar dari kehidupan dan jiwa raja ini telah compang camping jadi aku tidak punya pilihan selain menyegel diriku di tempat ini, tidak berani melihat terang selama 10.000 tahun.
Energi kegelapan di tempat ini telah membantu raja ini perlahan memulihkan vitalitas dan kekuatanku, dan bunga udumbara akhirat ini akan mampu memulihkan asal-usul jiwa raja ini. Ini adalah sesuatu yang telah diberkati oleh surga kepada raja ini. Itu adalah hal yang paling berharga bagi raja ini dalam hidupku. Di tempat tercela ini, hari di mana bunga ini mekar setiap 24 tahun adalah hari yang paling dinantikan raja ini. Memikirkan bahwa makhluk hidup rendahan yang bodoh dan tidak penting sepertimu berani merancang objek yang paling berharga bagi raja ini. Saat eksistensi yang sangat kuat menghadapi makhluk menyedihkan, biasanya ia tidak akan tergerak menjadi apapun yang menyerupai kemarahan. Tapi sangat jelas bahwa Yun Ce telah menyentuh sisik terbalik makhluk ini, sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Aura mengerikan yang tiba-tiba dilepaskan menyebabkan jantung Yun Ce berdebar kencang, tapi setelah itu, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Matanya menjadi sangat dingin saat dia berkata, sepertinya tidak banyak ruang untuk berdiskusi. Bukan hanya dia tidak mampu mencapai hasil yang diinginkannya, namun situasinya telah memburuk dengan cara yang paling buruk. Memikirkan bahwa bunga udumbara Netherworld ini sebenarnya adalah skala terbalik dari penguasa iblis pembantai bulan. Ini juga berarti bahwa jika dia ingin mendapatkan bunga udumbara akhirat, dia harus membunuh penguasa iblis pembantai bulan terlebih dahulu. Dia harus membunuh monster yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun. Monster yang dikelilingi oleh misteri tak terbatas. Dikabarkan bahwa kekuatanmu berada pada tahap awal mendalam Tyrant 10.000 tahun yang lalu. Sekarang 10.000 tahun telah berlalu, namun kamu hanya berada di tahap tengah Sovereign mendalam. Karena telah berubah menjadi pertarungan hidup atau mati di antara mereka, Yun Ce secara alami membuang semua formalitas dan kesopanan. Sebaliknya dia memberikan senyuman dingin sambil melanjutkan, bahkan manusia paling biasa pun bisa melampaui tingkat pertumbuhan yang menyedihkan ini. Kelihatannya monster yang terus menyebut kita makhluk hidup inferior, tidak ada apa-apanya. Hahaha. Penguasa iblis pembantaian bulan tidak terprovokasi oleh kata-kata Yun Ce. Sebaliknya, tawa liar keluar dari tenggorokannya, makhluk bodoh dan menyedihkan, bagaimana mungkin kamu berkenan memahami kekuatan sebenarnya dari raja ini? Keterasingan raja saat ini hanya karena akar kehidupan dan jiwaku telah terluka. Selama bunga udumbara akhirat ini tidak dihancurkan, vitalitas raja ini dan asal-usul jiwanya akan pulih sepenuhnya setelah 3.000 tahun lagi. Ketika saatnya tiba, tubuh dan jiwa raja ini akan segera pulih dan kekuatan raja ini akan tumbuh pesat. Dan pada saat itu, segala sesuatu di dunia ini harus tunduk di kaki raja ini. Cih, Yun Ce mendengus dengan nada menghina, ekspresinya dipenuhi dengan rasa jijik. Aku telah bertemu beberapa orang kuat dalam hidupku dan ada banyak orang yang lebih kuat darimu. Tapi kalau soal sombong, kurasa aku belum pernah bertemu satu orang pun yang bisa mengalahkanmu. Oh, mungkinkah kamu sudah gila sejak awal? Kedengarannya benar, dalam lingkungan yang sangat gelap ini, tidak mengherankan jika seseorang terdorong untuk bunuh diri dalam waktu 1 atau 2 bulan, apalagi kehilangan akal sehatnya. Ngomong-ngomong soal itu, aku harus bilang kalau aku tiba-tiba dipenuhi rasa kagum padamu. Bukan saja kamu tidak melakukan bunuh diri meskipun telah bersembunyi di tempat ini selama 10.000 tahun, kamu sebenarnya baik-baik saja. Tawa kecil yang berbahaya dengan dingin terdengar dalam kegelapan ketika Moonslaughter Devil Sovereign mencibir, raja ini telah mampu bertahan selama 1 juta tahun terakhir, jadi apa artinya 10.000 tahun bagiku? Alis Yun Ce melonjak tajam. 1 juta tahun. Konyol sekali. Tak kusangka raja ini berkenan membuang-buang nafasnya pada makhluk hidup rendahan yang bodoh dan menyedihkan seperti dirimu. Gelombang energi sedingin es meledak keluar saat mata Moonslaughter Devil Sovereign berubah dari putih ke abu-abuan menjadi hitam legam. Di sekeliling tubuhnya, kabut tebal berwarna hitam berkumpul.
Dalam sekejap, semua energi kegelapan di dalam sarang setan pembantaian bulan mulai bergejolak dengan hebat saat angin jahat yang tampaknya datang dari neraka itu sendiri tanpa ampun menyapu dan mulai mengikis setiap bagian tempat itu. Yunce merasakan tekanan di dadanya, tetapi setelah itu dia melompat mundur dengan seluruh kekuatannya, langsung mundur sejauh 300 meter. Energi kegelapan yang dilepaskan secara eksplosif oleh Moonslaughter Devil Sovereign membuatnya merasa seolah-olah dia langsung jatuh ke dalam lubang neraka. Tangan kiri Yunce berkobar dengan api Phoenix sementara tangan kanannya dilalap api Golden Crow. Seluruh tubuhnya dibaptis dengan api dan alisnya dirajut dengan erat. Meskipun dia merasa khawatir dan kaget dengan energi kegelapan yang terpancar dari penguasa iblis pembantai bulan, entah mengapa, dia merasa familiar dengan energi tersebut yang seharusnya tidak ada. Familiar, bentuk kehidupan rendahan yang bodoh, mengingat kekuatanmu yang menyedihkan, mendekati bunga udumbara akhirat hanya akan berakhir dengan kematianmu. Raja ini bahkan tidak perlu mengeksekusimu secara pribadi. Tapi di saat yang sama, itu juga akan menodai bunga udumbara Netherworld milik raja ini dengan jiwa kotor dan inferior yang lebih rendah yang diberikan oleh kalian manusia. Jadi raja ini tidak punya pilihan selain menyerahkanmu secara pribadi ke dalam debu dalam kegelapan ini. Kegelapan yang tak terbatas telah sepenuhnya menyamarkan penguasa iblis pembantaian bulan. Yunce tidak bisa melihat di mana benda itu berada dan hanya bisa mengandalkan persepsi rohnya yang terbatas untuk merasakannya. Jadi dalam situasi saat ini, Yunce telah dipaksa untuk mengambil posisi bertahan mutlak bahkan sebelum mereka menyerang. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat pelan terdengar dengan dingin. Buku besar iblis ilusi malam abadi. Suara ini bukan berasal dari Yunce, melainkan Jasmine yang mengucapkan kata-kata itu. 6 kata ini menyebabkan Yunce terpaku di tempatnya sementara juga menyebabkan Moonslaughter Devil Sovereign tiba-tiba membeku di tempatnya saat dia hendak melakukan serangan. Siapa ini? Penguasa iblis pembantaian bulan meraung saat pupilnya tiba-tiba memancarkan cahaya ebon yang mengerikan. Cahaya neraka ini jatuh ke tubuh Yunce dan meraung sekali lagi, "Oh, jadi begitu. Tubuhmu menampung jiwa lain, dan jiwa ini sebenarnya mampu mengenali seni iblis raja ini." "Jasmine, apa yang terjadi?" Yunce bertanya dengan cemas. Dia akhirnya tahu dari mana rasa keakraban yang aneh itu berasal. Energi kegelapan yang terpancar dari penguasa iblis pembantaian bulan ini sangat mirip dengan aura energi yang dilepaskan Fen Juechen beberapa hari yang lalu. Hanya saja aura Moonslaughter Devil Sovereign berkali-kali lebih padat dan murni dibandingkan aura Fen Juechen. Monster ini bukanlah binatang atau manusia. Suara Jasmine sangat rendah, karena keterkejutan dan teror di dalam hatinya berkali-kali lipat lebih besar daripada suara Yunce. Sangat mungkin bahwa monster ini berasal dari 1.000.000 tahun yang lalu, selama era primordial, berasal dari klan iblis malam abadi. Iblis. Munculnya buku besar iblis ilusi malam abadi di benua langit yang mendalam telah menyebabkan Jasmine merasakan ada sesuatu yang salah. Penguasa iblis pembantaian bulan yang berdiri di depan mereka kemungkinan besar adalah kebenaran mengerikan di balik buku besar iblis ilusi malam abadi.